تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wal amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan, limpahan, nikmat, rahmat serta karunia yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, dan terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah, yang kita selalu berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita selalu dijaga, ditetapkan, diistiqomahkan di dalam nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Ya, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia. Semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Masih dari kawasan Jalan Elang Raya, Kampung Duku Semar, Harjamukti, Kota Cirebon, 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali bersama saya Angyob yang insyaallah akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan di edisi hari Rabu tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2023 Masehi. Dan semoga di kesempatan pagi hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diistiqomahkan dan tetap terus semangat tentunya untuk terus ya melaksanakan aktivitas, untuk terus mengambil faedah, untuk terus menuntut ilmu ya, melalui fasilitas-fasilitas yang ada, salah satunya melalui radio kesayangan kita, Radio Indah Siar ya. Ya, tak lupa juga untuk Anda yang di kesempatan pagi hari ini sedang sakit ya atau kurang enak badan ya, semoga lekas sembuh, tetap sabar, tetap tabah, tawakal. Jangan lupa tetap berikhtiar ya, berusaha. Tentunya kita diwajibkan untuk tetap berikhtiar, tentunya dengan cara-cara yang sejalan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat ya. Barakallahu fikum. Dan semoga sabarnya Anda, sakitnya Anda ya menjadi pahala bagi Anda ya semua. Barakallahu fikum. La ba'sa insyaallah. Semoga juga bisa menjadi penghapus dosa ya. Barakallahu fikum. Ya, mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini,
Rangkaian acara tentunya kajian pembuka tadi sudah sama-sama kita dengarkan dari Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawed hafidhullah ta'ala. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian acara, kajian-kajian, murotal-murotal pilihan untuk Anda. Dan jangan lupa juga nanti Anda bisa mengirimkan salam, bisa menyapa para pendengar yang lainnya di acara indahnya Pagi Menyapa juga. Ya tentunya acara-acara yang sangat menarik dan sayang sekali apabila Anda lewatkan begitu saja. Ya barakallahu fikum. Ya dan rangkaian acara atau kajian kita selanjutnya insya Allah menemani waktu persiapan Anda yang akan melaksanakan aktivitas atau juga yang tengah dalam perjalanan ya baru saja akan ke tempat aktivitasnya atau sedang mempersiapkan sarapan atau sedang sarapan di kesempatan pagi hari ini bersama keluarga tercinta ya barakallahu fikum. Ya. Sungguh kenikmatan yang sangat besar sekali ya, bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati sarapan, santap paginya bersama keluarga, Masya Allah yang patut kita syukuri, barakallahu fikum. Ya, sambil Anda mendengarkan acara dari radio kesayangan kita, yaitu kajian bersama Ustadz Helmi Badri hafizallahu ta'ala. Kajian Kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang pembahasan di kesempatan pagi hari ini adalah adab-adab berjalan menuju masjid bagian atau pertemuan yang kedua. Ya dan tanpa menunggu lama-lama lagi kita akan langsung saja dengarkan kajiannya bersama Ustadz Helmi Badri hafizallahu ta'ala. Tetap di 91,8 FM Radio Indahsiar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس رحمني ورحمكم الله. Nastamir. Kita teruskan kembali kajian kita pada sore hari ini, yaitu pembahasan tentang mulakhas al-fiqhi, ringkasan fikih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang adab, babun fi adabil masyi ila shalah,
bab tentang adab berjalan menuju ketika akan melaksanakan sholat. Dan sebagaimana yang telah kita lewati dari adab-adab ketika akan melaksanakan sholat, dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, fa idza masyaita ila al-masjid liyuaddi as-shalah ma'a jama'atil muslimin falyakun dzalika bisakinah wa waqar. Ini ketika engkau akan mendatangi masjid, akan melaksanakan salat ma'a jama'atil muslimin, falyakun dzalika bisakinah wa waqar. Maka datangilah dengan sakinah wa waqar. Dikatakan oleh Al-Allamah hafizahullahu ta'ala bahwa sakinah hiya tu'maninah wa ta'anni fil masyi, tenang, perlahan-lahan ketika akan mendatangi salat. Wal waqar dikatakan oleh hafizahullahu ta'ala itu ar-razanah wal hilm wa ghadul basar wa khafdus saut wa qillatu iltifat. Wal waqar yaitu ar-razanah, seseorang ketika mendatangi masjid akan melaksanakan salat, dia dalam keadaan ar-razanah, baik tingkah lakunya. Ghaddul basar, menundukkan pandangannya, tidak melihat yang haram. Wa khafdus saut, yakni tidak berteriak-teriak, memperkecil suaranya, yakni jangan berteriak-teriak. Wa qillatul iltifat, juga jangan memperbanyak iltifat, lirik sana ke sini. Sebagaimana dalam hadis, idza uqimatis shalah, dalam lafaz yang lain, idza sami'tumul iqamah famshu wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza uqimatis shalah famshu wa alaikumus sakinah, apabila salat dilaksanakan. Dalam riwayat yang lain, apabila kalian mendengar iqamah, maka datangilah kalian dalam keadaan sakinah. Apa-apa yang kalian dapatkan, maka salatlah. Wa ma fatakum fatimmu, apa-apa yang lewat, yang luput, maka sempurnakanlah. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, kita teruskan kembali dari adab-adab seseorang ketika menuju ke masjid untuk melaksanakan salat. Qala hafizahullahu ta'ala, fa idza wasalta bab al-masjid faqaddim rijlakal yumna inda dukhul, sebagaimana hadis yang kemarin kita sebutkan, minas sunnah idza dakhalta masjid fabda birijlikal yumna wa idza kharajta minal masjid fabda birijlikal yusra. Min hadits man? Idad tadi mana? Min hadits man? Kemarin sudah sebutkan kelas 4, kelas 3, Khalid, hadis man? Gak perhatian. Irfan, min hadis man? Min hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik minas sunnah,
idza dakhalta masjid fabda birijlika al-yumna. Naam. Wa qul bismillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Wa idza aradta al-khuruj faqaddim rijlaka al-yusra. Wa qul ad-du'a alladhi qultahu 'inda ad-dukhul wa taqul badal waftah li abwaab rahmatik waftah li abwaab fadlik. Wa dzalika di anal masjid mahal rahmah wa kharij al masjid mahal rizq wa huwa fadlun min Allah. Berkata hafizahullah taala, ketika engkau masuk ke masjid, yang didahulukan kaki yang kanan ketika akan masuk. Wa qul, ucapkanlah bismillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah, ucapkan bismillah. Kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim. Ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Nah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang mulia, sultanihil qadim, kekuasaan yang abadi, minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, hadis ini dari hadis sahabatnya Abdullah bin Amr bin As, min hadis Abdullah bin Amr bin As, min hadis Abdullah bin Amr bin As, rawahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud, wal hadis hasanahu Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaih. Hadis dihasankan oleh Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaih, kama fi al-Jami' as-Sahih, seperti di al-Jami' as-Sahih, kepunyaan Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaih, juz kedua halaman 7. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Waftah li abwaab rahmatik, dan bukalah pintu-pintu rahmatmu. Nah, wa idza aradta al-khuruj, ketika engkau akan keluar, qaddim rijlakal yusra, dahulukan kakimu yang kiri. Wa qul, dan ucapkan doa seperti doa masuk tadi. Ucapkan doa seperti doa masuk tadi. Kemudian yang terakhir, waftah li abwaab rahmatik. Nah, itu diganti dengan waftah li abwaab fadlik. Nah, bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Nah, wa dzalika li'anna al-masjid, dikatakan hafizahullah taala, dikarenakan masjid, ini dalam masjid mahalur rahmah, tempat-tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika masuk, minta kepada Allah rahmatnya. Allahumma waftah li abwaab rahmatik. Nah, wa kharijal masjid, dan di luar masjid mahalur rizq, tempatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapkan waftah li abwaab rahmatik, bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Waftah li abwaab fadlik, waftah li abwaab fadlik, bukakanlah pintu-pintu karuniamu. Wa huwa fadlun min Allah, itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana terdapat dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim,
rahmatullahi taala alaih dari hadis min hadis Abi Humaid atau an Abi Usaid. Nah, dikatakan dalam Sahih Muslim an Abi Humaid atau an Abi Usaid radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Humaid atau dari hadis Abi Usaid bahwa Nabi SAW mengatakan apabila kalian akan memasuki ke masjid ucapkanlah Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Nah. Boleh kalian baca doa yang di sini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Boleh juga doa yang ringkas tadi dalam hadis Abi Humaid atau dalam hadis Abi Usaid, itu hanya mengucapkan Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Dua-duanya jaiz. Boleh yang di sini dalam kitab disebutkan. Nah, ini juga sama hadisnya sahih yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dari hadis Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Muqbil. Sedangkan dalam hadis Abi Humaid dan hadis atau hadis Abi Usaid itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ketika akan masuk ucapkan Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Wa idza kharaja, ketika keluar faliyaqul, ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau dari karuniamu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, kalau yang ini lebih pendek. Nah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim lebih pendek. Sedangkan yang dikeluarkan oleh Abu Daud lebih panjang. Nah. Qala hafizahullahu ta'ala fa idza dakhalta masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atain tahiyatul masjid liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Di antara adab-adab seseorang ketika akan melaksanakan salat, ketika memasuki masjid, fala tajlis hatta tusalli rak'atain. Janganlah duduk sampai dia melaksanakan salat 2 rakaat. Sampai engkau melaksanakan salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Sehingga dinamakan salatnya salat tahiyatul masjid, salat menghormati masjid. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Janganlah duduk kecuali dia salat 2 rakaat. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis Iman. Sudah lewat hadis ini menurut Ahkam. Anak kelas 3. Kelas 3 sudah lewat ini. Ahmad. Hadis Iman Ahmad. Aina ikhwan? Hadis siapa? Khalid. Yang lain? Adam. Sempat. Adam, hadis siapa ini? Adam. Ini hadis siapa ini? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Mari. Ini hadis Abi Qatadah. Nah, min hadis Abi Qatadah. Ahsanta. Min hadis Abi Qatadah
dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajuz hatta yusalli rak'atain. Naam. Qala hafidhahullahu ta'ala, thumma tajlis tantadirus shalah. Kemudian dia duduk, kemudian duduklah. Naam. Thumma tajlis, kemudian kau duduklah, tantadirus shalah, tunggu salat. Naam. Wal yakun hala julusika fil masjid lintidaris salah mushtagilan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, thumma tajlis tantadirus salah, kemudian kau duduk tunggu salat, wal takun hala julusik, dan jadikanlah keadaan dudukmu ketika di masjid menunggu salat mushtagilan bi dzikrillah, disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Wa tajannubil abath, dan menjauhi al-abath. Al-abath itu sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini abath. Contohnya akan dicontohkan oleh Syekh Shalih hafizahullah ta'ala, katashbikil asabi' wa ghairihi. Katashbik al-asabi' wa ghairihi. Tashbik seperti ini. Ini namanya tashbik. Menyatukan jari jemari dari tangan kanan dan tangan kiri. Ini namanya tashbik. Namanya tashbik. Nah. Katashbik al-asabi wa ghairi, seperti tashbik asabi dan juga yang lainnya. Yang lainnya dari sesuatu yang abath. Nah, kesibukan yang tidak ada manfaatnya, mainan atau yang lainnya. yakni baik ketika menunggu salat, atau bahkan dikatakan oleh Al-Allamah Syaikh Utsaimin rahmatullahi taala alaih juga menjauhi syai' abath ketika salat, sesuatu yang sia-sia, sibuk dengan membereskan bajunya ketika salat. Ini syai' abath ketika salat, dibunyi-bunyikan. Ketika sholat disibukkan dengan syai' abath, pegang lagi, kemudian dipegang lagi seperti ini, kemudian beberapa lagi dipegang lagi. Rakaat pertama, rakaat kedua terus dipegang seperti ini, jenggotnya panjang terus dipegang. Ini syai' abath, tidak ada manfaatnya, disibukkan. Nah, imamahnya sholat kurang miring ke kanan dikit, kelebihan, balik lagi, terus. Ini syai' abath. Yang ketika sholat ini dinamakan syai' abath, yang tidak ada manfaatnya, disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia. Kalau gatel ya wajar, gatel garuk lah. Kenapa? Karena gatel harus digaruk. Sedangkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya hilangkan, dinamakan syai' abath. Nah, buka seperti ini, musikin lagi misalkan, yang lainnya. Nah, ini disibukkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Taib. Faqad warada an-nahyu anhu fi haqqil al-muntadhir as-salah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fil masjid fala yashbukanna fa inna tashbik minasyaitan." Nah, faqad warada an-nahyu, sebagaimana datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menunggu salat dengan tashbik seperti tadi, yakni bahasa Indonesianya seperti namanya menganyam lah, jari jemari satukan, jari jemari kanan dan kiri disatukan, tashbik. Nah, idza kana ahadukum fil masjid, apabila salah seorang kalian di masjid menunggu salat, fala yasbuqanna, maka janganlah tashbik,
Fa inna tashbik minasyaitan. Karena tashbik termasuk dari perbuatan syaitan. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi fi dhaifah nomor 6815. Dan di sana terdapat hadis yang lain dalam hadis Abi Hurairah tentang larangan tasybih. Dalam hadis Abi Hurairah yang disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi fil Irwa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma ata al-masjid kana fi shalah hatta yarji'a fala yaf'al hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi. Dalam hadis Abi Hurairah yang disahihkan oleh Syekh Albani fil Irwa, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tawadda ahadukum fi baitihi, apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, thumma atal masjid, kemudian mendatangi masjid, kana fi shalah, dan dia dalam salatnya, hatta yarji'a, sampai dia pulang, fala yaf'al hakada, janganlah melakukan seperti ini. Kemudian Rasulullah syabbaka baina asabihi, seperti ini, menyatukan jari jemarinya, karena ini minasyaitan. Taib. Amma man kana fil masjid li ghairi intidaris shalah, sedangkan man kana fil masjid, seorang yang berada di masjid, li ghairi intidaris shalah, dan dia bukan untuk menunggu salat, sudah selesai salatnya, fala yamna'u min tashbikil asabi', maka tidak dilarang seseorang tashbik asabi'nya. Misalkan sesudah salat, fahada jaiz. Sudah salat jaiz. Faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shabbaka asabi'ahu fil masjid ba'dama sallama minas shalah. Karena di sana terdapat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam syabbaka asabi'ahu fil masjid, mengumpulkan jari jemarinya di dalam masjid ba'dama sallama, ketika sudah salam, selesai salatnya, minas shalah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini kisah ketika Nabi SAW, hadis ini ma'rufnya dengan hadis Dzul Yadain, hadis yang dimana Nabi SAW lupa dalam salatnya. Nabi SAW lupa dalam salatnya. Dalam hadis disebutkan zuhur atau asar. Disebutkan juga di Umratul Ahkam, ada di bab sujud sahwi, hadis pertama, bahwa Nabi SAW seharusnya melaksanakan 4 rakaat, Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah Nabi SAW sholat 2 rakaat, kemudian Nabi SAW berdiri mendatangi di dekat mimbar masjid, ada tongkat di situ dekat. Kemudian Nabi SAW syabbaka asabihi, mengumpulkan seperti ini. Nabi melakukan seperti ini. Ini kemudian ada yang mengatakan ini Dzul Yadain, lakopnya Dzul Yadain, mempunyai tangannya panjang, sehingga lakopnya Dzul Yadain. Dikatakan, ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau sengaja sholat dipendekkan? Nabi mengatakan, saya tidak lupa, dan juga sholat tidak dipendekkan. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, dan para sahabat yang lain mengatakan, "Naam ya Rasulullah, engkau salat 2 rakaat." Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat lagi berdiri dengan para sahabatnya, kemudian sujud sahwi. Syahid dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ketika Nabi sudah salam, Nabi syabbaka baina asabihi,
sehingga setelah salat fahada jaiz. Bahkan Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih bawwaba, memberikan judul. Nah, ada judul dalam Sahih Bukhari, nah, bab tashbik al-asabi fil masjid wa ghairi. Tashbik asabi, mengumpulkan jari jemari di dalam masjid dan juga di luar masjid. Nah, kemudian Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih menyebutkan hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Kemudian wasyabbaka baina asabihi. Nabi menyerupakan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kal bunyan, seperti bangunan, saling menopang antara satu dengan yang lain. Ini bataknya, ini ada jendelanya, ada atapnya. Coba kalau rumah tidak ada atapnya, hujan, bocor, banjir. Sehingga Rasulullah SAW memisahkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menopang satu dengan yang lain. Kemudian Nabi syabbaka baina asabihi, seperti ini. yakni saking eratnya dari mukmin dan mukmin seperti asabi, disatukan. Ini dalil bahwa diperbolehkan di luar sesudah sholat, baik di masjid ataupun di luar masjid, at-tashbih seperti ini. Nah, Allah Ta'ala alam. Kita teruskan lagi insyaallah Ta'ala pembahasan tentang adab mendatangi ketika akan melaksanakan sholat. Nah, insyaallah Ta'ala pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.